Anda kembali di Profit CNBC Indonesia dalam segmen Take a Look bersama saya Syarifah Rahma. Oke, tadi sempat dijelaskan juga ya terkait dengan infrastruktur, kemudian juga tadi server juga begitu kan menjadi satu kunci penting juga begitu, apalagi di masalah terkait dengan digitalisasi, transformasi ekonomi di Bali ini juga salah satu kunci utamanya adalah terkait dengan dari teknologinya itu sendiri. Nah, kemudian kalau Pak Petra sendiri, kalau Anda melihatnya Pak, kira-kira seperti apa sih tantangannya untuk perbankan begitu ya untuk bertransformasi digital? Oke. Kalau kita lihat perbankan, secara umum core bisnisnya kan bukan IT sebetulnya. Mereka lebih ke arah memprovide funding dan lending, saving dan lending buat para pelanggannya, gitu kan ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa IT itu menjadi satu bisnis enabler buat perbankan untuk bisa menjadi stay kompetitif terhadap bank lainnya. Dan regardless itu bank besar, bank kecil ataupun bank menengah, itu bagi kita sebagai nasabah sebuah bank, kita tentunya menginginkan kalau bisa semuanya itu dilakukan dengan seefisien mungkin, secepat mungkin, dan semudah mungkin. Tanpa tentu saja kita juga tidak mau transaksi yang kita lakukan itu tidak secure, karena kita sebagai nasabah pengennya itu secure, data kita aman, kemudian juga uang kita dikelola dengan baik, kemudian juga transaksi yang kita lakukan itu juga mudah, simple, dan sederhana. Kita tidak mau hal-hal yang rumit. Nah, apa yang membuat itu semua dimungkinkan? Ya kembali bahwa IT sebagai bisnis enabler bagi perbankan itu akan berperanan penting mendukung dan mendorong digitalisasi perbankan. Ya, nah, jadi kalau kita lihat trennya dari waktu ke waktu itu sangat masif pergerakannya ya, dan juga very dynamic lah kalau kita bicara seperti itu, kalau kita lihat kenyataan yang di market saat ini. Karena apa yang perbankan lakukan di tahun ini dibandingkan, nggak usah jauh-jauh lah, 3 tahun yang lalu itu sangat berbeda ya. Bagaimana juga, nah itu akan membuat di belakangnya IT sebagai bisnis enabler berarti juga mau akan harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada di market gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat memang kedepannya akan terus menjadi satu critical part buat perbankan untuk mendukung dan mendorong digitalisasi perbankan kedepannya ya. Sekarang kita mengenal ada yang namanya super apps, kemudian juga kita mengenal apa yang disebut dengan modern applications, di mana pada saat orang butuh service itu maunya kapan available service-nya hari ini. Padahal request-nya baru muncul, tapi mereka minta service itu available hari ini. Nah, hal-hal seperti itu membuat para pelaku IT pun juga mau nggak mau harus menyesuaikan, karena ini adalah market driven. Kita di-drive oleh market dan tujuannya itu sama, kembali bahwa kita ingin memberikan customer experience yang lebih meningkat gitu ya. Dan menarik sekali untuk kita lihat, kemarin saya selalu sampaikan bahwa pandemi kemarin di samping kita menghadapi banyak hal dalam hal kesehatan gitu ya, tantangan dalam hal kesehatan dan sebagainya, tetapi dari sisi IT kita juga melihat ada banyak perubahan perilaku yang mau nggak mau kita harus adjust gitu ke market. Contoh, customer itu tidak bisa mengirim orang ke kantornya karena kantornya tutup, sementara pelayanan nggak mungkin tutup, karena kalau pelayanan itu tutup maka roda ekonomi bisa terganggu kan pergerakannya. Jadi bagaimana IT dalam hal ini memberikan pelayanan yang penting sehingga dimanapun customer itu berada, mereka tetap bisa akses aplikasi dan datanya, dan pada saat mereka akses aplikasi dan datanya, mereka bisa akses itu dengan secure, kemudian juga dengan cepat dan aman. Dan kalaupun diperlukan perubahan atau modifikasi apapun itu bisa dilakukan dengan waktu yang juga cepat. Nah, kira-kira seperti itu gambaran bagaimana IT tetap akan menjadi bisnis enabler buat perbankan. Apalagi saat ini kita mengarahnya semuanya itu digital ya, dan bank dalam hal ini kalau kita bicara digital banking, orang belum bicara soal digital banking, kemudian versus conventional banking gitu kan, pelan-pelan dengan makin meningkatnya service yang diberikan kepada pelanggan. Nah, ini kan sifatnya pelanggan itu kalau mereka udah mendapatkan service katakanlah di level titik tertentu, untuk turun tuh nggak mungkin kan, yang ada tuh apa, harus naik terus. Betul. Gitu. Jadi bagaimana nasabah kita atau customer kita itu tetap bisa memberikan pelayanan yang tiap dari waktu ke waktu meningkat gitu, atau improve, karena hanya dengan kepuasan pelanggan mereka lah
maka kita juga akan bisa mendapatkan kepuasan dari pelanggan kita. Jadi kita ini serve the customers, kemudian customernya serve the customer lagi gitu. Jadi kita serve customer to customer. Kira-kira seperti itu yang saya lihat trennya yang ada saat ini ya. Dan tentunya kalau untuk teknologi ini sendiri juga yang ditawarkan adalah solusi begitu ya, termasuk tadi diantaranya adalah solusi untuk bisa meningkatkan ataupun juga mengimprove kinerja dari nasabah dari teknologi itu sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat dari yang namanya transformasi, kita ketahui juga pasti kan ada sesuatu yang kita tinggalkan di belakang menuju ke sesuatu yang lebih baru lagi begitu. Nah ini kira-kira seperti apa cara dari Bank BPD Bali untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan juga infrastruktur lawas sehingga bisa menangkap peluang-peluang baru ke depannya? Artinya kalau kita melakukan transformasi secara infrastruktur kan itu ada batas waktu ya Mbak ya. Artinya kita mencoba mengadopsi, karena kita tahu keterbatasan adalah masalah resource ya. Tapi servis nggak boleh terbatas. Gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Petra bahwa kebutuhan customer itu harus diadopsi gitu. Nggak boleh kita punya servis di bawah pesaing kita gitu. Nggak ada ukurannya, pesaing itu nggak ada ukurannya. Itu adalah servis yang harus sama gitu. Kita jaga itu. Artinya memang infrastruktur lawas tentunya membutuhkan power yang lama, itu yang besar ya, power yang lama, besar, cukup besar, udah itu jumlah SDM pengelola harus banyak, udah itu biaya cost yang terkait dengan proses redundant, hal-hal yang sifatnya teknis cukup banyak ya. Itu dari sisi spesifikasi teknis dari teman-teman IT kita juga pengelola infrastruktur harus banyak juga gitu. Kita nggak bisa, kalau model itu kita kembangkan terus gitu, tanpa ada solusi yang komprehensif ya. Itu akan contoh ya Mbak ya, mungkin salah satu hal yang bisa kita sampaikan di sini, solusi HCI dalam ini dengan Nutanix ini ya, kita punya kurang lebih 72 server ya Mbak. 72 server, ada 130-an totalnya ya. Total server kita 130, sebuah bank kalau mengelola total server 130 server berarti berapa rak kita punya kan Pak? Ya. Artinya berapa power kita bisa pakai untuk itu, untuk konsumsi. Dengan solusi yang kita gunakan Nutanix ini cukup satu server, satu rak yang kecil ya Pak ya, satu rak kecil, dan gitu scalability-nya kita jaga gitu, HA gitu. Kalau misalnya kita punya 172 server kali 2 gitu, HA-nya 2 gitu. Belum di DRC, artinya kita harus kalau 120, 130 harus kita punya perangkat 260. Di DC DRC tambah HA-nya, itu ya salah satu yang mungkin nanti kita, yang itu yang membuat kita satu hal yang memang sebelumnya kita nggak bisa menjaga tingkat redundancy yang secara real time gitu. Dengan Nutanix ini kita bisa menjaga dan memenuhi gitu ya. Mudah-mudahan nanti solusi ini kita kembangkan kembali. Tadi disampaikan oleh Pak Petra juga, channel-channel kita migrasikan semakin banyak. Dari 72 server yang kita miliki sekarang ini ada channel digitalnya di sana, ada layanan kepada pemerintah daerah juga di sana, ekosistem di Bali juga ada di sana, destinasi wisata, universitas, seluruh tagihan ada di Bank BPD Bali gitu. Itu kita jaga. Gitu. Dari Pak Petra mungkin bisa menambahkan kira-kira seperti apa untuk mengatasi berbagai keterbatasan dari infrastruktur lawas begitu sehingga bisa menangkap peluang baru. Iya, jadi tadi diperkenalkan istilah HCI oleh Pak Gusti. Ya, jadi HCI itu sebetulnya singkatan dari Hyper Converged Infrastructures. Ya, nah ini sebetulnya arsitektur yang diperkenalkan ke market sekitar 11 tahun yang lalu. Nah, seiring dengan perkembangannya atau dinamika market IT sekarang, bagi kita HCI-nya sekarang itu adalah hybrid cloud infrastructures. Nah, kenapa kita bicara hybrid cloud di sini? Karena Nutanix itu mengadakan survei buat pelanggan gitu ya, baik itu customer kita ataupun non customers kita. Nah, dari hasil survei tersebut itu kita lihat bahwa trennya ke depan itu majority dari company ini akan menerapkan konsep hybrid cloud. Tadi saya bicara soal cloud adoption di kita, di mana cloud adoption itu makin baik ya, dan bahkan diakselerasi oleh pandemi kemarin. Nah, sekarang kita lihat bahwa more and more atau makin banyak company itu mulai memikirkan adopsi hybrid cloud. Nah, kalau kita bicara soal adopsi hybrid cloud, maka seharusnya customer terlepas masalah keterbatasan mungkin dalam hal infrastruktur dan segala macamnya, maka customer pun seharusnya punya freedom untuk memilih kan ya. Tidak seharusnya bahwa
di samping mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, tidak seharusnya customer itu di-lock oleh salah satu fitur tertentu. Ya. Jadi sebagai nasabah atau sebagai customer, kita kepengennya punya freedom untuk memilih dengan siapa sih kita mau bermitra, dengan siapa sih kita mau berpartner, dan kenapa, gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara solusi, ada banyak solusi yang available di market saat ini. Ya, nah, tetapi kan kata kuncinya itu adalah bagaimana kita menemukan atau bagaimana kita mencari solusi yang memang tepat guna buat kebutuhan internalnya kita. Ya. Tidak semua solusi yang available di market itu mungkin bagus, tetapi mungkin belum kita butuhkan saat ini. Ya, jadi bagaimana juga solusi yang kita cari tersebut itu juga akan memberikan efisiensi. Itu kata kuncinya. Karena saat ini kan bagaimanapun juga setiap investment apalagi di perbankan itu pasti harus dipertanggungjawabkan. Setiap dolar atau setiap rupiah yang keluar itu pasti akan dituntut untuk memberikan layanan tambahan itu apa gitu. Kemudian ini bisa savingnya itu di mana, dan tanpa harus mengurangi atau tanpa menurunkan service level kepada para pelanggannya. Jadi konsep HCI tadi yang memungkinkan itu terjadi atau dimungkinkan itu dilakukan. Kenapa? Karena tadinya dalam hari sosial kita mungkin butuh 3 orang yang berbeda mengurusin urusan server, storage, dan network. Kemudian dengan konsep hyperconverged tersebut, maka itu dibikin sedemikian rupa sehingga hanya butuh mungkin satu resource yang mungkin manage yang tadi itu 3. Nah, hal seperti itu mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi secara operasional itu akan terasa sekali. Jadi dengan satu orang itu bisa menghandle kerjanya yang tadinya di-deliver oleh 3 orang tanpa menurunkan, bahkan meningkatkan efisiensi, di mana satu orang itu bisa mendeliver sesuatu yang lebih yang bisa di-deliver dari 3 orang yang tadi. Kira-kira seperti lebih itu ya. Efektif dan juga lebih efisien tentunya ya. Oke, terima kasih sekali waktunya Country Manager Nutanix Indonesia Vetra Syahbana dan juga Direktur Operasional Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa. Dialog yang sangat menarik tentunya, dan kita harapkan agar transformasi teknologi digital khususnya di wilayah Bali bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Pak Vetra dan juga kepada Pak Gusde. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak.